Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 2115061069 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topologi jaringan yang berjudul Switch and Router Network. Di sini, saya akan membuat topologi yang telah tertampilkan pada dokumen ini. Di sini terdapat dua PC, yaitu PC A dan PC B, dan juga terdapat satu router dan juga terdapat satu switch. Lalu setelah saya membuat ini nanti, saya akan melakukan konfigurasinya sesuai dengan addressing tabel ini. Sini kita akan membuat, pertama kita cari PC-nya dulu. Ini di kedua ujungnya kita taruh PC. Lalu kita beri nama PC A. Lalu yang satunya kita beri nama juga PC B. Lalu kita butuhkan juga satu switch. Sini kita gunakan switch 2960. Lalu untuk routernya, ini kita menggunakan 331. Lalu untuk penghubungnya, di sini kita menggunakan Cooper Stake. Di sini PCA kita hubungkan ke switch ke port Fast Ethernet 06, 0/6. Lalu untuk switch, oh ya, sebelumnya sini kita akan beri nama switchnya yaitu S1. Lalu untuk routernya juga kita beri nama R1. Nah, lalu lanjut kita hubungkan switch 1 dengan router satunya. Di sini untuk port dari switch satunya yaitu Fast Ethernet 0/5. Dan untuk dihubungkan ke routernya itu kita gunakan Giga 001. Lalu di sini kita akan menghubungkan router 1 dengan PCB-nya dengan menggunakan gigabit Ethernet 00 ke PCB. Lalu di sini untuk memudahkan konfigurasi dari switch 1 ke router 1, kita dapat menggunakan kabel konsol di mana kita akan menghubungkan RS322 ini menggunakan kabel konsol dari RS232 ini ke switch 1 dari PCA ke switch 1. Ini kita akan hubungkan ke konsolnya. Begitupun sama untuk dari PCB ke router 1, kita hubungkan ke konsol. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari PCA dan PCB terlebih dahulu. Di sini pertama kita ke PCA. Lalu kita ke menu desktop. Kita pilih IP configuration-nya. Setelah itu kita atur IP-nya di sini sesuai dengan addressing table. Di sini untuk IP 4-nya, IP versi 4 di PCI itu yaitu 192.168.1.3. Lalu subnet masknya ini 255.255.255.0.
Lalu untuk default gateway-nya sendiri di sini yaitu 192.168.1.1. Lalu kita juga atur untuk IP6-nya. Di sini untuk default gateway di sini merupakan IP dari port D001 pada router 1, yang artinya default gateway merupakan IP pusat dari jaringan PCA. Jadi default gateway akan menjadi gerbang utama untuk komunikasi dari jaringan PCA ke yang lain. Lalu di sini kita akan masukkan IP6 ya, IP versi 6. Di sini untuk IP versi 6-nya kita copy saja. Copy. Ini 64-nya kita pindahkan ini. Lalu default gateway-nya juga di sini kita masukkan. Lalu sini kita akan ke menu terminal. Sini kita akan ke menu terminal. Untuk konfigurasi pada switch 1, ini kita klik OK. Lalu untuk konfigurasi switch-nya, kita lakukan pada PCI ini. Pertama, kita masukkan enable. Ini klik enable. Untuk masuk ke privilege access mode, lalu kita masukkan configurate state. Ini untuk masuk ke global konfigurasi mode. Di sini lalu kita akan memberikan nama untuk switch-nya yaitu hostname. Kita masukkan hostname. Kita beri nama S1. Lalu kita nyalakan passwordnya dengan memasukkan enable secret plus. Lalu selanjutnya kita masuk ke line console 0. Dan kita akan masukkan password yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan password jargon, yang mana merupakan password untuk global access mode. Sini kita enter. Lalu selanjutnya kita tekan login. Lalu access. Lalu kita masuk ke line VTY 014. Dengan password lama yaitu jargon. Lalu kita masukkan juga login. Lalu exit. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi password. Kemudian kita akan mengenkripsinya agar lebih aman. Ini kita akan menggunakan service password encryption.
Nah, jadi password Jarkom ini sudah terenskripsi, jadi tidak ada yang bisa membaca password tersebut. Lalu kita akan memastikan, selanjutnya kita akan memastikan domain lookup-nya dari S1 ini agar tidak terjadi kendala saat melakukan konfigurasi dengan memasukkan no domain lookup. No domain lookup. Lalu, oh, no IP domain, maaf untuk itu kita masukkan no IP domain lookup. IP domain lookup. Lalu kita akan lakukan konfigurasi banner dengan mengetikkan message-nya yaitu banner OTD to all you users only. Sudah, lalu selanjutnya kita akan masuk konfigurasi virtual lokal area network 1. Sini kita akan di sini pada global konfigurasi modenya kita akan masukkan in VLAN 1, dimana untuk masuk ke interface VLAN 1-nya, lalu kita atur IP address-nya. Di sini kita masukkan IP address-nya sesuai yang ada di addressing ini. Sesuai ada pada addressing table ini kita masukkan yaitu 192.168.1.2. Yang mana ini merupakan VLAN satunya dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kemudian enter. Lalu kita akan mengatur gateway-nya juga menjadi IP default. IP default strip gateway. Masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita enter. Lalu kita balik lagi ke in VLAN satunya. Lalu no shutdown. Lalu accept. Dimana kita lakukan no shutdown tadi itu agar status dia nantinya yaitu up. Lalu setelah itu kita exit. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan konfigurasi untuk switch satunya. Selanjutnya kita akan keluar lagi. Sini kita akan masuk ke copy
masukkan part yang mana copy run start ini sama saja dengan perintah copy running config dan startup config. Namun di sini kita gunakan copy run start agar pengetikannya bisa lebih singkat. Lalu untuk memverifikasi apakah sudah tersimpan, kita ketikkan perintah show run untuk melihat konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa melihat service password encryption-nya sudah menyala dan juga hostname S1-nya juga sudah ada atau sudah menyala juga, serta enable secret-nya juga sudah aktif. Di sini juga untuk domain IP lookup-nya juga sudah dimatikan. Kemudian ini kita lihat untuk interface VLAN satunya juga sudah diatur sesuai dengan addressing table-nya, yaitu 192.168.1.1.2 dan juga subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk IP default gateway-nya juga sudah diatur, yaitu 192.168.1.1. Di sini juga banner MOTD-nya juga sudah menyala, sudah dimasukkan. Dimana untuk banner tadi ini, yang mana tadi di sini untuk passwordnya, di sini kita aktifkan enkripsi, jadi sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Di sini hanya tertampilkan angka dan huruf saja. Yang mana tadi untuk password yang kita masukkan sendiri jargon. Hingga password jargon tadi sudah terenskripsi dan orang lain tidak bisa melihatnya dan hanya bisa melihat seperti ini saja. Lalu selanjutnya kita cek show IP brief. Sini kita akan melihat pengaturan IP request. Nah, di sini kita akan melihat pengaturan IP interface-nya. Di sini untuk fast Ethernet 0/6 di sini sudah berstatuskan up, yang mana sedangkan untuk fast Ethernet 0/5 di situ masih down, yang mana itu terhubung ke R1 tadi. Sini DR1 ini sehingga masih berstatus down. Kenapa down? Karena untuk sisi yang terhubung ke switch-nya belum dikonfigurasi sehingga mereka masih belum dapat berkomunikasi dan menjadi down. Sedangkan virtual local network-nya di sini sudah berstatuskan up dan sehingga sudah bisa terhubung ke PCA. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi ke PCB. Sini kita akan ke menu desktop, ke Topic Configuration. Kita lakukan hal yang sama, kita masukkan IP versi 4-nya di PCB, yaitu 192.
168.0.3. Ini setiap kelasnya sama. Lalu default gateway-nya 192.168.0.1. Lalu di sini kita masukkan juga untuk IP version 6-nya. Di sini kita copy saja. Ini kita pindahkan ke default gateway-nya. Udah. Lalu kita akan ke terminal. Kita masuk ke menu terminal. Oke. Sini saat masuk akan ada pertanyaan, apakah Anda mau melakukan konfigurasi awal? Di sini kita dapat memasukkan no saja. Oke. Lalu di sini kita melakukan hal sama, kita masuk ke privilege access mode dulu, kita masukkan enable. Lalu untuk masuk ke global configuration mode-nya, kita masukkan yaitu configuration T atau const T. Enter. Lalu kita masukkan namanya untuk router 1 dengan mengetik yaitu hostname. R1. Lalu kita atur passwordnya menjadi enable secret class secret class. Lalu masuk ke line console 0. Untuk mengatur line konsolnya, lalu kita masukkan passwordnya, yaitu passwordnya sendiri jarcom, seperti tadi. Jarcom. Lalu loginnya kita nyalakan juga. Lalu kita masuk ke line PTY 0 sampai 14. Lalu kita atur passwordnya juga, yaitu passwordnya sama, jarcom. Lalu kita masukkan juga login, di mana login ini agar passwordnya tersimpan dan jika saat kita diminta untuk login setiap kali mengakses terminal dari router ini. Login, lalu kita accept. Selanjutnya kita akan melakukan configuration bannernya dengan mengetikkan banner motd user only. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface G000 yang mana dia terhubung ke PCB. Lalu kita ketikkan saja yaitu int G000. Ini untuk masuk ke interface-nya. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan memberikan deskripsinya terlebih dahulu. Kita masukkan description. Connected to host USB.
Ini agar memudahkan kita mengidentifikasi fungsi dari G00 ini. Baik, selanjutnya kita atur IP address-nya. Kita masukkan IP address. IP address-nya yaitu 192.168.0.1. Ini sesuai dengan addressing table-nya. Lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.0. Yang mana untuk 192.168.0.1 ini akan menjadi default gateway dari jaringan PCB agar dia nanti menjadi gerbang ketika PC A ingin berkomunikasi dengan PCB, lalu harus melalui gateway dari G000 dan G001. Kemudian kita atur no shutdown. Kita masukkan no shutdown. Oke. Selanjutnya kita atur IP versi 6-nya yaitu IP 6 address. Ini kita copy saja. Kita pastekan. Lalu enter. Kita no shutdown kembali. Sudah. Lalu kita masukkan IP untuk default gateway-nya. Di versi 6 untuk default gateway-nya. Ini sama sekali. Mana ini merupakan link lokal dari default gateway-nya. Jadi port G00 router 1 ini punya dua jenis IP, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Lalu untuk FN 80.2.21 ini adalah IP link lokal, yang artinya link lokal ini akan digunakan sebagai IP default untuk broadcast message seluruh jaringan yang terhubung ke port R1, artinya juga digunakan untuk komunikasi dalam jaringan R1 dan hanya PCB yang dapat mengakses IP link lokal ini. Sehingga PCA tidak dapat melakukan ping atau akses ke link lokal dari port G00 ini. Lalu selanjutnya kita akan exit dari konfigurasi G00. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke in G001. 001. Ini kita akan masuk ke G001 yang merupakan interface yang terhubung ke switch 1 dan PCA. Di sini kita akan mengatur deskripsinya terlebih dahulu. Description connected to F0 5 F0/5 S1. Kemudian kita akan atur IP address-nya, yaitu IP address. Ini kita kasih
Lalu selanjutnya kita akan mengatur untuk IP lokalnya juga. Nah, connected. Oh ya, untuk IP address-nya salah. Maaf. Sini kita pakai 192.168.1. Masnya 55.0 dan lalu kita masukkan untuk IP versi 6-nya. Sini kita masukkan. Nah, lalu sekarang kita ke IP lokalnya, yaitu IP V6 address. Ini kita pakai ini sama seperti ini, SE 80.2.2 link lokal. Enter. Nah, lalu kita akan mau shutdown agar dia menjadi up. Sudah. Lalu kita accept. Baik, selanjutnya kita akan lakukan copy run start lagi. Copy run start pada PCB. Sini kita akan menyimpan konfigurasinya. Lalu kita akan cek lagi dengan masukkan show run. Nah, di sini untuk service password enkripsinya tidak kita nyalakan seperti yang tadi. Untuk membedakan switch 1 tadi dengan router ini, jadi kita tidak menyalakan encryption passwordnya. Lalu untuk hostname-nya ini juga sudah menyala, yaitu R1, dan enable secret-nya juga sudah menyala. Lalu di sini untuk interface gigabit internet 00-nya juga sudah sudah kita masukkan deskripsinya tadi sesuai. Lalu untuk gigabit internet 001 juga sudah terdapat description-nya seperti yang kita masukkan tadi. Di sini juga untuk interface gigabit 0-nya down, lalu ada interface pilanya juga sudah. Lalu selanjutnya kita di sini juga untuk banner sudah menyala, sudah ada sesuai yang kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke IP routernya dengan kita masukkan show IP root. Nah, di sini untuk menampilkan routing dari FI versi 4-nya, kita gunakan show IP root. Show IP root ini
Di sini bisa kita lihat untuk kode-kodenya. Untuk L sendiri di sini untuk lokal dan C untuk connected. Berarti untuk IP sendiri di sini untuk untuk IP 192.168.0.0/24 ini sudah terconnected ke gigabit Ethernet 000. Lalu untuk satunya lagi untuk di port gigabit 000 gigabit 001 itu untuk connected ke network 192.168.10.1.0/24 dan juga lokalnya yaitu 192.168.1.1/32. Ini sudah terhubung ke gigabit Ethernet 001. Lalu selanjutnya kita akan show IP interface brief untuk melihat ringkasan dari interface briefnya. Nah, di sini sudah terlihat untuk gigabit Ethernet 00-nya sudah ada IP address-nya dan dengan statusnya itu up. Begitupun juga untuk gigabit Ethernet 001 sudah ada IP address-nya dan juga sudah berstatus up. Yang mana berarti keduanya sudah menyala. Dan kemudian kita akan coba menampilkan peroutingan dari IP versi 6-nya. Sini kita masukkan show IP v6 root. Di sini juga sama untuk statusnya juga sudah up. Di sini untuk statusnya sudah terconnected untuk yang gigabit 001-nya dengan IP versi 6 yang tadi kita masukkan. Dan juga untuk yang gigabit Ethernet 00-nya juga sudah terconnected dengan IP yang kita masukkan tadi untuk versi 6. Lalu kita akan coba untuk melihat interface brief-nya pada versi 6. Ini kita masukkan show IP interface. Show IP IP6 interface brief. Nah, di sini juga sudah terlihat status dari gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001 sudah berstatus up, yang mana menandakan mereka sudah menyala. Lalu, nah di sini terlihat tadi sebelumnya kabel ini berwarna merah yang mana berstatuskan down. Di sini sudah berubah menjadi warna hijau, yang mana di sini menandakan sudah up atau menyala. Untuk memastikan mereka terhubung, kita akan masuk ke terminal divisi A. Ini kita akan masuk ke terminal A. Sini kita masukkan passwordnya tadi. Ya, kita masuk ke privilege.
Di sini kita akan mengetikkan show IP interface brief. Nah, di sini yang mana tadi sebelumnya untuk flash Ethernet 066 0/5 masih down dan sekarang sudah berstatus up sama seperti dengan flash Ethernet 06 yang mana ini menandakan mereka sudah terhubung ke G001 dan juga sudah up, maka dua-duanya artinya berhasil. Lalu kita sekarang akan coba melakukan ping dari PC A ke PC B dan begitu pun sebaliknya. Pertama kita akan coba dari PC A terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt. Di sini kita akan coba melakukan ping. Sini akan kita coba dari ping dari PC A ke PC B dengan memasukkan IP address-nya yaitu 192.168.0.3. Coba. Di sini kita hanya mendapatkan satu request timeout dan 3 reply, yang mana ini sudah bisa diartikan terhubung dan juga benar. Juga terhubung dengan benar. Lalu kita akan coba ke ping ke pilihan satunya, itu dengan memasukkan ping dan address dari pilihan satunya yaitu 192.168.1.2. Ini kita coba. Sini sama seperti tadi, kita hanya mendapatkan satu request timeout dengan 3 reply, menandakan ini juga sudah bisa dikatakan berhasil dan terhubung dengan benar. Lalu selanjutnya kita akan coba ke ping gateway. Di sini kita masukkan ping dan alamat dari gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Ini merupakan gateway dari PC A. Kita akan coba gateway dari PC A. Ini kita akan coba ping ke gateway-nya. Oh, di sini sudah terdapat reply 4, menandakan ini juga sudah terhubung dengan benar. Lalu, sini kita akan coba untuk melakukan gateway dari PCB. Di sini kita akan mencoba untuk PCB. Sini kita masukkan ping 92.168.0.1. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa terdapat reply 4, menandakan semuanya terhubung dengan benar. Lalu selanjutnya kita coba dari PCB. Kita juga akan mencoba untuk memping PCB dari PC A ke PCB.
Kita coba dari PCB, kita coba mengeping ke PCA. Kita masukkan alamat address dari PCA-nya, yaitu 1.3. Coba. Nah, di sini sudah berhasil kita mendapatkan replay 4 yang mana menandakan ini terhubung dengan baik. Lalu kita coba juga untuk VLAN satunya. Ini kita masukkan 192.168.1.2. Di sini terdapat request timeout-nya 2 dan reply-nya 2. Ini juga sudah bisa dianggap terhubung dengan benar. Dan untuk VLAN satunya, sini kita akan coba ke gateway-nya juga. Ini kita masukkan gateway PCA 92.168.1.1. Ini kita juga dapat reply 4, berarti sudah terhubung dengan baik. Lalu terakhir kita coba untuk ping gateway PCB. Ini kita juga sudah berhasil melakukan ping PCB. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.